Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para mahasiswa yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada sore hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan judul Konsep Manusia Menurut Islam. Jadi ya, untuk sebagaimana yang lalu sudah dijelaskan garis-garis besarnya tentang konsep manusia menurut Islam, maka pada kesempatan ini saya memberi kesempatan kepada saya tugaskan kelompok untuk mempresentasikan tentang konsep manusia menurut Islam. Dengan ini saya persilakan. Lanjut. Apakah sudah tampil teman-teman? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Mustifu karena telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Konsep Manusia Menurut Islam. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Janeka Maharani dengan NIM 023202300086, beserta teman kelompok saya yaitu Najwa Maulani dengan NIM 023220230094. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari makalah kami. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang sangat mulia dan jelas, yaitu untuk menjalani kehidupan dengan menjalankan peran sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Dalam pandangan Islam, konsep manusia tidak hanya terbatas pada aspek fisik semata, namun juga mencakup dimensi spiritual dan sosial yang lebih luas. Setiap individu memiliki tujuan hidup yang terarah, yang terkadang dalam peran dan tanggung jawab yang diberikan oleh Sang Pencipta. Karena itu, memahami konsep manusia menurut Islam menjadi sangat penting, terutama dalam melihat tujuan penciptaan, fungsi, dan peranan manusia, serta tanggung jawab yang harus diemban selama hidup di dunia ini. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan manusia memiliki dimensi spiritual yang harus dijalani dengan penuh ketundukan kepada Allah. Selanjutnya saya akan memaparkan apa sih yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yaitu ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, apa tujuan penciptaan manusia. Yang kedua, apa fungsi dan peranan manusia. Yang terakhir yaitu bagaimana tanggung jawab sebagai manusia. Yang pertama, tujuan penciptaan manusia.
Tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah. Pengertian penyembahan kepada Allah ini tidak boleh diartikan secara sempit. Dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin dalam salat saja, penyembahan berarti ketundukan manusia kepada hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Baik ibadah ritual yang menyangkut dengan hubungan vertikal, yaitu manusia dengan Tuhan, maupun ibadah sosial yang menyangkut horizontal, yaitu manusia dengan alam semesta dan manusia. Penyembahan manusia kepada Allah lebih mencerminkan kebutuhan manusia terhadap terwujudnya sebuah kehidupan dengan tatanan yang adil dan baik. Oleh karena itu, penyembahan harus dilakukan secara sukarela, karena Allah tidak membutuhkan sedikit pun pada manusia, termasuk pada ritual-ritual penyembahannya. Dalam hal ini Allah berfirman yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kuat. Quran Surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56 sampai 58. Dan juga dalam Quran Surah Al-Bayyinah surah ke-98 ayat ke-5 yang artinya, dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dengan baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Najwa Mulani. Pada saudari dipersilakan. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi dan peranan manusia. Berpedoman kepada Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 36 tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk ditinggal di bumi. Maka peran yang dilakukan adalah sebagai pelaku ajaran Allah dan sekaligus pelopor dalam membudayakan ajaran Allah. Untuk menjadi pelaku ajaran Allah, apalagi menjadi pelopor pembudayaan ajaran Allah, seseorang dituntut memulai dari diri dan keluarganya. Baru setelah itu kepada orang lain. Peran yang dituntut memulai hendaknya dilakukan secara halifah, sebagaimana yang telah ditetapkan Allah. Diantaranya yang pertama, belajar Quran Surah Al-Alaq, yang dimana belajar yang dinyatakan terutama pada ayat pertama surat Al-Alaq adalah mempelajari ilmu Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua, mengajarkan ilmu Al-Baqarah ayat 31 sampai 39. Halifah yang telah diajarkan ilmu Allah maka wajib untuk mengajarkan kepada manusia lain. Yang dimaksud dengan ilmu Allah adalah Al-Quran dan juga Al-Bayan, penjelasan dalil maupun kesaksian yang benar. Yang ketiga, membudayakan ilmu di surah Al-Mu'min ayat 35. Ilmu yang telah diketahui bukan hanya untuk kepada orang lain, melainkan dipergunakan untuk dirinya sendiri dan agar membudaya seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan menjaga keseimbangan alam. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 294, berbani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
menunjukkan bahwa manusia harus bertanggung jawab akan apa yang dapat mereka jalankan, baik dalam hal ibadah, perbuatan sosial, maupun pengelolaan alam. Ayat ini juga menekankan pentingnya tanggung jawab, karena setiap orang dituntut untuk bertindak dalam kapasitasnya sendiri dan tidak membebani diri dengan hal yang di luar kemampuan mereka. Tanggung jawab ini dapat dibagi menjadi beberapa dimensi yang antara lain tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah kewajiban untuk yang pertama menjaga dan mengelola diri agar dapat hidup dengan baik, sehat, dan tak bahagia. Ini mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual. Beberapa bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain yang pertama kesehatan, jaga tubuh dengan makan yang bergizi, berolahraga, dan menghindari kebiasaan. Yang kedua ada di pendidikan, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk kemajuan pribadi. Yang ketiga etika, mengembangkan perilaku yang baik dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat merugikan diri sendiri. Yang terakhir, adapun kesejahteraan emosional yang mengelola stres, menjaga kesehatan mental, dan mencari kedamaian batin. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kewajiban untuk menjalin hubungan yang baik dan sesama. Tanggung jawab ini berkaitan dengan sikap peduli, empati, dan saling membantu antara sesama. Beberapa tanggung jawab aspek terhadap sesama manusia antara lain yaitu keadilan, menjaga dan memelihara hak-hak orang lain, serta memastikan bahwa semua orang mendapatkan perlakuan yang adil. Yang ketiga ada tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan. Manusia tidak dapat hidup tanpa alam dan lingkungan yang mendukung kehidupannya. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk kelestarian lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa bentuk tanggung jawab ini di antara lain yaitu konservasi alam, melestarikan sumber daya alam, mengurangi kerusakan alam, dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Yang keempat ada tanggung jawab terhadap Allah atau agama. Dalam banyak tradisi agama, tanggung jawab manusia juga meliputi kewajiban terhadap Tuhan Sang Pencipta. Tanggung jawab ini seringkali dijelaskan dalam konteks ibadah, moralitas, dan etika yang mengarah pada kedamaian batin dan kesejahteraan spiritual. Beberapa aspek tanggung jawab ini diantara lain yaitu ibadah, menjalankan kewajiban agama dengan sepenuh hati seperti sholat, doa, puasa, dan ibadah lainnya. Yang terakhir ada kesimpulan dari makalah ini yaitu bahwa penciptaan manusia memiliki tujuan yang mendalam untuk menjalani kehidupan dan dengan mempergunakan akal dan hati nurani serta untuk beribadah kepada Tuhan. Manusia memiliki peran dan fungsi penting dalam kehidupan sosial baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun makhluk penciptaan Tuhan. Sebagai makhluk yang diberi tanggung jawab, manusia diharapkan untuk menjaga keseimbangan alam, berinteraksi secara positif, dan menjalankan tugas moral serta sosialis dengan penuh kesadaran. Tanggung jawab ini mencakup hubungan dengan itu, sesama manusia, dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Mungkin itu saja dari saya. Ya, demikianlah tadi paparan makalah dari kelompok 3 dengan judul konsep manusia menurut Islam. Apa yang disampaikan cukup jelas, padat. Ya, namun demikian mungkin ada yang perlu didiskusikan. Jadi demikian. Dan selanjutnya saya persilakan untuk didiskusikan. Mungkin ada yang masih perlu dipertanyakan. Dipersilakan.